Oke, ketemu lagi di pembelajaran kita kali ini. Masih dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, materi kita kali ini yaitu chapter 2. Judulnya Let's Live a Healthy Life. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bab kedua ini. Tapi pada pertemuan sebelumnya, kita hanya membahas mengenai purpose and intention to do something. Kali ini kita akan masuk ke bagian yang kedua, membahas mengenai agreement and disagreement. Nah, yang menjadi kompetensi dasar untuk materi ini masih sama dengan yang materi sebelumnya. Ya, Bapak yakin kalian sudah menuliskan ini ke dalam buku catatannya. Goalnya juga seperti itu. Ya, goal atau tujuan pembelajarannya. Ya, to agree or disagree with a suggestion or an idea. Nyatakan setuju atau tidak setuju terhadap sebuah saran atau pendapat atau ide. Oke, perhatikan ada fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan. Nah, itulah yang harus dikuasai dalam materi ini. Nah, kita masuk ke fungsi sosialnya. Di fungsi sosialnya, Bapak hanya membuat capitalnya setuju dan tidak setuju. Jadi, kali ini kita hanya membahas menyatakan setuju dan tidak setuju. Oke, next. Nah, struktur teksnya sama, masih 2, sama dengan materi yang sebelumnya, yaitu memulai dan menanggapi. Ingat, memulai adalah menyatakan terlebih dahulu, menanggapi artinya merespon tanggapan yang disampaikan lebih dulu. Nah, unsur kebahasaannya kita sudah membahas kemarin yang pertama, kalimat deklaratif dan seterusnya itu sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang kedua, mengenai ungkapan persetujuan. Contohnya kalimatnya seperti ini. I agree. That's a good idea. Itulah merupakan ungkapan menyatakan setuju. Lalu yang kedua, I don't think it's a good idea. Itu merupakan ungkapan menyatakan tidak setuju. Oke. Here are some expressions of agreement. I agree with you. Yes, I agree with John. Yes, I think that's a good point. I'll go along with that. I agree. I am with you. I think so. You may be right. That is what I was thinking. I am of the same opinion. I suppose, or why guess so. Oke, perhatikan. Di sebelah kanan ada kata strong dan weak. Ya, maksudnya di situ adalah kalimat yang pertama, I agree with you, maknanya begitu kuat menyatakan setuju. Ya, makna yang begitu kuat menyatakan setuju atau dengan tegas menyatakan setuju. Lalu ada yang weak-nya, I think so. I think so itu maksudnya dia menyatakan setuju tetapi lebih halus maknanya. Ya, lebih halus maknanya. Oke, perhatikan perbedaannya ya. Oke, next. Here are some expressions of disagreement. I think you are wrong. Of course not. That's absurd. I am sorry. That is out of question. I'd say the exact opposite. No way. That's ridiculous. I totally disagree. I don't really agree with you. I know, but I agree with you, but I'm not sure about that. I don't think so. Oke, perhatikan juga. Ini merupakan ekspresi disagreement atau ungkapan menyatakan tidak setuju. Nah, sama halnya dengan expression of agreement tadi sebelumnya. Ada dua bagian yaitu strong and weak. Ya,
yang mana menyatakan tidak setuju dengan tegas, ya. Contoh kalimat pertama, I think you are wrong. Saya kira kamu salah. Ya, itu begitu kuat untuk menyatakan ketidaksetujuannya. Ya. Lalu kalau kita lihat kalimat yang berwarna hijau yang pertama, I don't really agree with you. Saya tidak begitu setuju dengan Anda. Atau I know but. Ya, I agree with you but. Ya, kalimat I agree with you but. Ya, menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu ide, tapi mengungkapkannya dengan cara halus. Sehingga orang yang menyatakan pendapat di awal, ya, dia merasa seperti tidak dibantah secara tegas. Ya. Oke, perhatikan dialog. Listen to dialogue below. What do you think of my new house? It is beautiful, I think. Oh, you have many novels in your new house. Yeah, some. I like Andrea Hirata's novels. How do you feel about Andrea Hirata's novels? I feel they're great novels. Yes, you are right. I think it is going to rain. I don't think so. Look outside at the sky. It's so clear. No clouds there. But I watched the weather forecast yesterday. It said that today is going to rain. Okay, Mr. Zoe, see you. Nah, look, perhatikan kalimat yang berwarna kuning. Ini merupakan kalimat stating agreement, atau kalimat yang menyatakan setuju. Yes, you're right. Ya, kamu benar. Lalu kalimat yang berwarna merah, ya, menyatakan ungkapan ketidaksetujuan. I don't think so. Ya, kurasa tidak. Itu artinya. Oke, next. Perhatikan dialog kedua. Now, listen to the second dialogue below. Hello, guys. Hi, Ronnie. Hey, Bianca, yesterday you said that we had to discuss about a great plan. What's that? Okay, it's actually about our class. I need to make our class more colorful. Do you agree, everyone? Sounds great. How about you, Becca? Pardon me, but I am afraid that our class advisor will be angry with us if we don't ask her first. Maybe she has another idea. Oke, ini dialog yang kedua. Nah, kalimat yang berwarna kuning itu stating agreement atau menyatakan setuju, dan kalimat yang berwarna merah stating disagreement, menyatakan tidak setuju. Nah, hanya saja perhatikan kalimat yang berwarna merah ada kata pardon me. Ya, pardon me. Kata pardon me mengungkapkan ungkapan itu disampaikan dengan halus. Ya, dengan halus. Tidak menyinggung orang lain. Oke, jadi itulah penggunaan agreement and disagreement dalam percakapan. Nah, dari contoh ekspresi atau ungkapan agreement dan disagreement tadi, ya, itu hanya contoh, beberapa contoh. Kamu bisa menambahkannya dengan kalimatmu jika kamu setuju atau tidak setuju dengan pendapat orang lain. Karena masalah setuju dan tidak setuju ini sering kali kita temui dalam kehidupan, dalam percakapan sehari-hari. Oke, next. Now, you have to fill the blanks with right answer. Isi titik ini dengan jawaban yang benar. Jadi ini kerjakan nanti, tuliskan ke dalam buku latihannya. Ya. Bapak kasih contoh yang pertama. Ini merupakan dialog, hanya susunannya kurang baik, ya. Dialog antara A dengan B. A ngomong seperti ini. Cristiano Ronaldo is the best player in the world. Lalu B, dalam kurung agreement. Nah, B ini menyatakan agreement. Coba kamu buat pendapatmu, ya, pendapatmu yang menyatakan setuju, lalu isikanlah di
titik itu, di B itu. Ya. Lalu yang kedua juga seperti itu, dialog antara X dengan Y. I think the movie is very interesting. Ya, saya kira filmnya sangat menarik. Lalu Y meresponnya. Kira-kira ungkapan itu agreeing, setuju. Nah, kamu yang membuat ungkapannya seperti apa? Posisikanlah posisimu di dalam dialog itu. Oke? Nomor 3 juga begitu. Lalu nomor 4. Ya, nomor 4 dialog antara Mr. Jaka dan Mr. Johnny. Dialog nomor 5 antara A dengan B. Cara mengerjakannya sama. Hanya saja di nomor 4 dan nomor 5 ini, ya, perhatikan. Contohkan nomor 4. What do you think about television programs for children at the moment? I think now, television programs aren't good for children. Lalu Mr. Jaka menjawab lagi, bla bla bla. Because most television programs have an education value for children. Nah, dari kalimat setelah titik-titik, kira-kira Mr. Jaka agree or disagree? Kalau agree, bagaimana expressionnya? Lalu kalau disagree, bagaimana expressionnya? Sama halnya dengan nomor 5. Oke? Lalu, yang berikutnya, please make a dialogue about agreement and disagreement. Buatlah sebuah dialog about agreement and disagreement. Jadi boleh satu dialog seperti contoh yang tadi, yang di dalamnya ada menyatakan agreement and disagreement. Oke? Nah, itu dia. Jadi, Bapak rasa hanya itu saja materi kita dulu untuk kali ini. Ya, jika ada yang mau bertanya, silakan ditanya dari WA atau dari Classroom. Nah, untuk mengirim tugasnya, jika tidak bisa melalui WA, maka boleh mengirimkannya melalui Classroom. Ya, caranya seperti biasa. Link nanti akan Bapak bagikan setelah kamu memahami materi ini. Oke? I think that's all for today. Goodbye.